Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran sejarah Indonesia, kita akan kumpas tuntas sejarah yang berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme, khusus di semester 2. Oke, semester 2, kelas 10, mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kali ini di pertemuan yang pertama, kita akan lihat, nah nanti akan ada penugasan, ya, akan ada tampilan video di situ yang perlu kalian catat informasi-informasi yang penting. Kemudian kemudian ada juga menjawab soal, ya. Aplikasinya bukan Edmodo tapi Quizizz, ya. Nanti bisa kalian cek di link deskripsinya. Akan Mbak Septa tampilkan di situ. Dilarang keras bekerja sama atau mencari informasi cukup dari video yang sudah Pak Septa tampilkan ini. Dan jika ada yang melanggar ketentuan, ya akan jelas akan mendapat diskon nilai sebanyak 50%. Baik, antara kolonialisme dan imperialisme. Ketika kita berbicara tentang kolonialisme dan imperialisme, berarti orientasi kita itu akan langsung teringat kepada penjajahan, ya. Eh, Koloni, dari kata kolonialisme dari kata koloni. Ketika kita berbicara tentang koloni, berarti adalah daerah atau wilayah, ya, daerah atau wilayah di luar wilayah inti di kolonialisme. Jadi, misalnya di situ kita akan lihat empat garis, ya, empat garis yang memiliki warna yang berbeda. Ada yang berwarna merah, diwakili oleh negara Belanda. Ada yang berwarna apa ini, ungu, yang diwakili oleh negara Spanyol. Dan ada yang berwarna hitam, diwakili oleh negara Inggris, serta eh, garis berwarna hijau sebagai perwakilan dari negara Portugis. Nah, pada masa kolonialisme dan imperialisme sekitar abad ke-15 Masehi, empat negara inilah yang sangat dominan untuk mencari daerah jajahan atau kolonialisme. Nah, apa beda kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme itu adalah daerah jajahan A, B, C. Misalnya eh, Belanda punya daerah jajahan A, B, C, D. Spanyol punya daerah jajahan A, B, C, D. Begitupun Inggris serta Portugis. Nah, wilayah jajahan itu disebut koloni. Ya, wilayah jajahan Belanda A jadi disebut koloni Belanda. Wilayah jajahan B Belanda disebut koloni Belanda. Semakin banyaknya wilayah-wilayah tersebut, maka koloni-koloni tadi itu disebut eh, sebuah imperium atau wilayah kekuasaan yang sangat besar, yang sangat luas. Ya, wilayah kekuasaan yang sangat luas atau yang sangat besar. Jadi misal Belanda memiliki daerah jajahan India, kemudian Indonesia, Suriname. Nah, itu kalau digabungkan adalah imperialisme atau imperiumnya Belanda. Oke, sampai di sini kalian sudah memahami konsep antara kolonialisme dan imperialisme. Jika kalian merasa belum jelas, silakan kalian bertanya di kolom komentar, ya. Nah, ini adalah perkembangan agama. Perkembangan agama itu dibagi menjadi dua. Pada abad ke-7 Masehi, ya, sampai abad ke-7 Masehi sampai abad ke-20 Masehi. Nah, bisa kalian lihat di situ bahwa abad ke-7 Masehi, ya, agama-agama yang berkembang di wilayah dunia itu ada 5, ya kan? Yang pertama ada yang berwarna orange. Di sini adalah agama Zoroaster yang pusatnya di daerah Iran atau di wilayah Persepolis. Agama Zoroaster ini adalah agama yang belief atau percaya kepada api. Jadi dia percaya bahwa Tuhannya adalah api. Kemudian yang berwarna violet atau ungu, ya, ini adalah Buddha, ya kan? Bisa dilihat di sini ada di Tibet pusatnya jelas, kemudian dia menuju ke Tiongkok,
ya, sampai di Korea. Meskipun nanti di sini dibagi menjadi dua, ada agama Buddha dengan Konghucu, dan agama Buddha ini sudah sampai di wilayah Asia Tenggara, terutama Nusantara di wilayah Sumatera serta Pulau Jawa. Gambar yang warna yang berikut adalah abu-abu. Nah, ini adalah agama Hindu yang berpusat di India, ya kan? Berpusat di India. Bisa kita lihat di situ bahwa persebaran agama Hindu itu juga banyak dominan di wilayah India, serta mereka sebagian besar itu bertransisi atau bermigrasi menuju ke Asia Tenggara, terutama di Nusantara dan di Semenanjung Malaka ini. Yang berikut itu adalah gambar warna pink. Ya, gambar warna pink ini adalah agama Kristen, di mana mereka berpusat di Konstantinopel sama Roma. Dua wilayah yang sangat-sangat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada abad ke-7 Masehi. Dan yang berwarna kuning itu adalah agama Konghucu atau Kongfuse, penganut aliran kepercayaan Kongfuse. Dari abad ke-7 kita menuju ke abad ke-20, di mana sudah mulai ada satu agama yang menjadi agama yang sangat besar pada saat itu, yakni agama Islam, diwakili oleh warna biru di peta, warna hijau, mohon maaf, di peta. Kemudian ada yang berwarna violet, di mana agama Buddha di situ sudah mulai meluas hingga ke Mongol, kemudian di Tibet dan di wilayah Asia Tenggara, terutama di daerah Burma, Myanmar, dan Thailand. Dan agama yang berwarna kuning itu adalah agama Konghucu, ya, seperti kalian lihat di gambar bahwa itu adalah agama Kongfuce yang didominasi di wilayah Tiongkok serta di Korea. Agama Hindu stagnan, mereka lebih berkutat di wilayah India sama Bangladesh sama Pakistan. Dan agama Kristen mereka sudah hampir meluaskan pengaruhnya di wilayah Eropa. Nah, pada masa ini sangat dikenal dengan istilah God Glory dan Gospel, ya. Gold emas, glory mencari kejayaan, gospel itu menyebarkan agama. Jadi pada masa ini mereka itu berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dengan mengumpulkan emas yang sebanyak-banyaknya, kemudian mencari kekuasaan, kemenangan. Ya, mereka mencari kemenangan dengan menguasai wilayah-wilayah yang lain yang ada di belahan negara atau di belahan dunia yang lain. Gospel itu mereka menyebarkan agama Kristen. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu wilayah di mana wilayah ini menjadi wilayah yang sangat vital, sangat penting pada masa itu, yakni adalah Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini sekarang berubah nama menjadi Turki. Pada dulu namanya adalah Konstantinopel, atau sebelum Konstantinopel itu adalah Bizantium. Nah, pada masa ini dikenal dengan sebuah perang yang sangat lama, perang di mana perang ini adalah merebutkan kekuasaan di wilayah Laut Tengah dan Laut Merah, ya kan? Ini Laut Tengah, ini Laut Merah, serta di wilayah di sini yang pada saat itu merupakan jalur perdagangan. Ya, jalur perdagangan. Maka perlu kita lihat kenapa kok menjadi perebutan di situ. Karena memang di situ ada titik-titik pusat-pusat pelabuhan-pelabuhan penting di Eropa yang memang dijadikan sebagai tempat untuk perdagangan. Nah, kembali ke perang. Perang ini tadi adalah perang salib atau The Crusaders. Perang yang terjadi selama 9 kali, hampir lebih dari 100 tahun, antara umat Nasrani dengan umat Islam. Karena memang terjadi perebutan wilayah kekuasaan di Konstantinopel ini, ya. Nah, kemudian yang menjadi
titik tolak pembicaraan kita adalah pada masa atau pada saat perang salib tersebut ada sebuah peristiwa yang mungkin oleh kita dianggap hal yang jarang terekspos, jarang diungkap. Apa itu? Nah, ketika kalian mendengar istilah nama Dracula, ya, maka yang ada dalam mindset kalian atau pikiran kalian adalah sosok yang manusia atau mungkin setan penghisap darah. Nah, asal kalian tahu bahwa ternyata Dracula itu adalah orang yang nyata, orang yang ada, ya. Jadi bagaimana dan seperti apa Dracula itu? Mari kita simak video berikut ini. Meskipun kisahnya tidak persis sama, kedua tokoh itu, baik Dracula karangan Stoker maupun Vlad sang penyulah, sama-sama diasosiasikan dengan horor. Keduanya penyuka darah. Dracula karangan Stoker suka menghisap darah, sedangkan Vlad sang penyulah suka dengan banjir darah musuh-musuhnya. Ayah Vlad III adalah Vlad II, seorang penguasa kerajaan Wallachia. Pada tahun 1431, Raja Sigismund dari Hungaria yang kemudian menjadi Kaisar Romawi Suci, melantik Vlad II ke dalam ordo para kesatria, Ordo Naga. Tugas para kesatria yang tergabung dalam Ordo Naga ini hanya ada satu: kalahkan Turki atau Kesultanan Utsmani. Wallachia, kampung halaman Vlad, terletak di antara negara-negara Kristen Eropa dan negara Muslim Kesultanan Utsmani. Itu sebabnya Vlad II maupun Vlad III sangat terbiasa dengan pemandangan banjir darah, karena daerahnya sering menjadi ajang pertempuran. Dengan masuknya ke dalam Ordo Naga, Vlad II mempunyai nama keluarga baru, Dracul. Nama itu berasal dari kata Drac, yang dalam bahasa Rumania kuno berarti naga. Tetapi dalam bahasa Rumania modern, kata Drac mengacu ke makhluk yang menakutkan, seperti setan. Anaknya, Vlad III, kemudian dikenal sebagai anak Dracul, yang dalam bahasa Rumania kuno berbunyi Draculea. Dari situlah nama Dracula berasal. Dracula sempat dibesarkan di wilayah musuh ayahnya. Ketika itu, ia dan adiknya yang bernama Radu diajak ayahnya menghadiri pertemuan diplomatik dengan Sultan Murad II. Rupanya, pertemuan itu sebuah jebakan. Mereka bertiga ditangkap dan disandera. Ayahnya dilepaskan oleh Sultan Murad II dengan syarat Dracula dan Radu tetap berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Sang ayah setuju. Dia kembali pulang ke Wallachia, sedangkan Dracula dan Radu tetap di wilayah Utsmani. Dracula dan Radu diperlakukan dengan baik. Mereka berdua bahkan diajarkan berbagai ilmu, filsafat, dan seni. Lihat gelagat kekuasaannya akan ditentang, Dracula menikam ratusan tamunya itu dan menyulahnya, menusuk tubuh tamunya dari anus sampai tembus ke kepala, tak ubahnya seperti sate. Kesukaan Dracula menyulah para musuh-musuhnya membuat ia dijuluki Vlad sang penyulah. Dracula dikabarkan pernah menyulah puluhan pedagang Sakson sekitar tahun 1456. Di waktu yang hampir sama, sekelompok utusan Kesultanan Utsmani datang menghadapnya. Ketika diminta untuk melepaskan turban yang melilit kepala mereka, para utusan Utsmani ini menolak, karena agama memerintahkannya begitu. Sambil memuji kesetiaan mereka kepada agama, Dracula lalu memastikan turban tak lepas dari kepala mereka, yaitu dengan memaku turban itu di tengkorak mereka. Tidak lama setelah itu, Dracula atau Vlad III diasingkan ke Hungaria karena tak mampu mengalahkan Muhammad II. Dracula dipenjara selama pengasingannya itu. Radu, adiknya yang berpihak kepada Kesultanan Utsmani, dipercaya menggantikan posisinya sebagai penguasa Wallachia.
Namun, setelah kematian Radu, banyak bangsawan menghendaki Dracula berkuasa kembali di Wallachia. Dengan dukungan penguasa Moldavia, Dracula berhasil merebut tahta Wallachia. Tapi itu hanya berumur pendek. Dalam sebuah pertempuran dengan pihak Utsmani, Dracula atau Flatiga tewas terbunuh. Juga slide berikutnya. Nah, ini adalah eh, jalur perdagangan atau jalur pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada saat itu, diwakili oleh orang Spanyol ya, sama orang Portugis, di mana ada Marco Polo, Columbus, dan Magellan ya, di mana satu-satunya yang berhasil mengelilingi dunia itu adalah Magellan, tapi dia sempat meninggal atau tewas pada tanggal 27 April 1950 berapa itu ya, 1521. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita akan simak tampilan video berikut ya. Siapa yang tidak tahu negara Portugal? Negara yang terletak di benua Eropa ini memang memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun, saat ini kita tidak akan membicarakan tentang keindahan negara Portugal. 528 tahun yang lalu, seorang Portugis bernama Bartolomeus Dias mencoba mencari cara lain untuk pergi ke Asia. Dalam perjalanannya, ia tidak berhasil sampai ke Asia. Setelah 16 bulan dan 17 hari, akhirnya rombongan Dias kembali ke Portugal. Ini adalah peta perjalanan Bartolomeus Dias. Perjalanan Bartolomeus Dias dimulai di Lisbon, Portugal. Tujuan Dias berlayar adalah untuk mencari rute perdagangan baru menuju Asia, terutama Indonesia. Pada akhir Desember 1487, rombongan Dias sampai di lokasi sekitar Sungai Oranye di Afrika Selatan. Pada Januari 1488, kapal rombongan Dias terjebak badai. Meskipun begitu, mereka sampai di Cape of Good Hope dengan selamat. Mereka tidak berhasil, namun pencarian mereka dilanjutkan oleh pelayar lain bernama Vasco da Gama. Vasco da Gama lahir antara tahun 1460 sampai 1469. Rombongan Vasco da Gama berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati selat di ujung Laut Merah. Dan pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil tiba di Calicut, India. Ini adalah peta perjalanan Vasco da Gama. Pada tanggal 16 Desember 1497, rombongan Vasco da Gama telah mencapai titik di mana Bartolomeus Dias kembali sebelumnya. Pada tanggal 2 Maret 1498, rombongan Vasco da Gama tiba di Mozambik. Di sini, mereka menemukan pedagang India pertama yang mengira Portugis adalah umat Islam. Pada tanggal 20 Mei 1498, rombongan Vasco da Gama membuka rute laut dari Eropa ke India. Vasco da Gama meninggal pada tanggal 23 Desember 1524. Alfonso de Albuquerque lahir pada tahun 1453 di Alhandra dekat Lisbon. Ia adalah putra kedua dari Gonçalo de Albuquerque. Ayahnya memegang posisi penting di pengadilan dan mempunyai hubungan keluarga dengan monarki Portugis. Saat bersekolah, Alfonso berteman dengan Pangeran John yang nantinya akan menjadi Raja John kedua dari Portugal. Tahun 1503, Alfonso melakukan perjalanan pertamanya ke India bersama sepupunya Francisco. Pada tahun 1506, Alfonso melakukan perjalanan keduanya ke India dengan tujuan merebut Socotra atas perintah Raja Manuel pertama dari Portugal. Mereka berhasil merebut Socotra dan membangun benteng di sana.
Pada tahun 1509, Alfonso ditangkap di Cananor. Pada tahun 1510, Alfonso dan pasukannya berhasil menguasai Goa, India. Dan pada tahun 1511, Alfonso dan pasukannya berhasil menguasai Maluku, Indonesia. Pada tahun 1515, Alfonso de Albuquerque meninggal di laut sekitar Goa saat akan kembali ke Portugal karena sakit keras. Ia dikubur di Goa, di Church of Nossa Senhora da Serra, sesuai dengan keinginannya. 51 tahun kemudian, pada tahun 1566, mayatnya dipindahkan ke gereja Nossa Senhora da Graça di Lisbon yang hancur setelah gempa yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 dan dibangun kembali. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku. Dari sana, mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Baik, jadi itu adalah kolonialisme ya, pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Portugis dan Spanyol. Nah, silakan nanti kalau memang belum jelas bisa diulang videonya. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan untuk pembuka materi dari bab pertama di semester 2 ini ya. Kita akan bicara tentang kolonialisme dan imperialisme. Jangan lupa ada pertanyaan yang akan saya tampilkan di link deskripsi. Kalian cukup mengerjakan melalui kuisis ya. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.